Astagfirullahaladzim. Jangan bercanda, Mas. Jangan bercanda. Yuk, Mas, tolongin Mas. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada sedulur Marani Misteri dimanapun panjenengan berada. Senantiasa saya selalu mendoakan panjenengan semua agar selalu dalam keadaan yang sehat walafiat dan juga tentunya diberikan rezeki yang melimpah dan juga barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, pada malam hari ini kita kembali melakukan eksplor di sebuah hutan jati ya Mas. Ya, betul. Di sebuah hutan jati sedulur. Entah mengapa saya rasanya ingin sekali pergi ke sini. Padahal belum ada misi ataupun perintah dari Eyang begitu. Karena keinginan hati, sepertinya ada sesuatu di hutan ini yang mengganjal di hati saya seperti itu sedulur. Ini hutan jatinya di dalam sana ya Mas. Lebat ya, merengkem. Merengkem banget. Ini belum ada misi ya sedulur semuanya. Jadi kita akan eksplor ke dalam sana nanti. Ya semoga aja kita selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan eksplor ini sedulur. Amin. Ya sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Ya, sudah sedulur, kita akan melanjutkan perjalanan kami ke dalam sana terlebih dahulu. Astagfirullah. Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Ada apa ini Mas? Apa ini sedulur? Astagfirullahaladzim. Apinya melingkar di situ. Wah, Kita lihat Mas. coba saya pengen. Allahu Akbar. Ini kita dikagetkan ini sedulur. Tiba seperti ada sesuatu yang menyerang. Ada yang seperti energi sihir di sini luar biasa ini Mas. Atau membatasi kita ke tempat ini. Itu ada apa Mas? Di pohon Mas? Ada boneka Mas. Ada boneka. Hah? Jangan-jangan boneka apa ini Mas? Ambil apa? Hah? Ambil apa? Yakin mau diambil? Daripada kita penasaran. Ya coba diambil Mas. Hati-hati Mas. Berdoa dulu Mas, berdoa. Ini ada boneka apa yang perlu di pohon sedulur? Kecil lagi ini lu. Bismillah. Ini patahnya kayak ngikutin terus loh Mas. Tuh. Iya makanya. Tuh boneka apa sih warna merah itu? Digantung di pohon ini sedulur. Jadi diambil Mas. Itu apa Mas? Hati-hati Mas. Tolong Mas. Kenapa Mas? Jangan bercanda Mas. Jangan bercanda. Yuk. Mas, tolongin Mas. Dibuang Mas, dibuang. Lepasin Mas. Buang Mas. Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf, astagfirullahaladzim sedulur. Astagfirullah, ini baru mulai ini loh. Mohon maaf. Apa maksud dari semua ini? Terima kasih. Terima kasih apa maksudmu? Hah? Akhirnya setelah beberapa tahun ada manusia bodoh yang datang ke tempat ini. Astagfirullahaladzim. Maksudmu apa? Seperti itu maksudnya. Saya tidak paham seperti itu. Apa tujuanmu lu? Saya ngambil boneka kok tiba-tiba ada makhluk seperti dirimu ini. Kau perlu tahu awal mula keberadaanku di tempat ini. Iya, silakan. Saya ingin tahu lebih lanjut. Bagaimana kau bisa berada di dalam boneka seperti itu? Sebelumnya, perkenalkan. Ya.
Ya, namaku Darsa. Darsa. Ya, Darsa sepertinya makhluk laki-laki, sedulur. betul. Kok kenapa berada di tempat di dalam boneka seperti ini? Ya, pada tahun itu, tadinya saya adalah makhluk kiriman untuk menyantet seseorang. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Untuk menyantet. Betul. Menyantet kok ada di boneka itu, gimana ceritanya? Maka dari itu dengarkan terlebih dahulu. Iya, siap. Mohon maaf. Gimana, coba lanjutkan. Ya, dulu ada seseorang pasangan yang saling mencintai. Ya, terus bagaimana? Akan tetapi si wanita itu sudah dijodohkan oleh keluarganya. Astagfirullah. Lalu bagaimana sehingga kau berada di sini? Lalu si pria merasakan sakit hati karena merasa dihianati oleh perempuan dan keluarganya itu. Ya, terus Lalu si pria itu datang ke seorang dukun. datang ke seorang dukun. Betul sekali. Lalu apa yang terjadi? Ya. Si pria itu meminta untuk menyantet wanita itu. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Lalu bagaimana dengan keadaan wanita tersebut? Sehingga kau berada di sini itu awal mulanya bagaimana? Ya, Kan kamu disuruh nyantet, kenapa kau malah di pohon? itu yang perlu kau ketahui. Ya, Boneka itu sebagai perantara santet dari seorang dukun itu untuk ke si wanita yang menikah dengan pria lain itu. kok bisa perantaranya lewat boneka? Ya, itu di zaman waktu itu masih bisa makan boneka. Dan mungkin sampai sekarang masih bisa. Astagfirullah. Lalu gimana keadaan wanita tersebut sekarang? Sebentar. Nama wanita itu tertulis menggunakan darah ayam cemani. Tertulis di bonekanya? Betul. Astagfirullah. Kok tadi saya lihat nggak ada? Ya, karena kejadiannya sudah beberapa tahun lalu. Boneka itu sudah meresap. Meresap. Darah ayam cemani itu sudah meresap ke dalam boneka itu. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Dan kau menanyakan keadaan si wanita. Ya, Wanita itu tidak apa-apa. tidak apa-apa. Ya, Kok bisa berarti nggak mempan santetmu? betul. Karena ternyata keluarga dari si pria yang menikahi wanita itu adalah keluarga kiai. Yang keluarga kiai siapa wanitanya? Bukan, yang pria. Prianya. Ya, Oh, berarti keluarga pria yang menyantet si wanita adalah... bukannya menyantet. Pria yang menikahi wanita itu. Oh, pria yang menikahi wanita itu. Dijodohkan. Oh, seperti itu. Dijodohkan dengan kiai seperti itu. Keluarga kiai. Oh, jadi kamu tidak tembus. Tidak tembus, bentengnya terlalu tebal. Lalu kau disekap di sini atau bagaimana? Tapi sebelum itu, karena saya tidak bisa mendapatkan mangsa yang saya inginkan dan saya tuliskan, maka saya menyerang dukun dan pria yang menyuruh saya. Kau berarti menyerang balik. Ya, Lalu keadaan yang itu gimana? Keadaan yang kamu serang gimana? mungkin dia sudah mati Astagfirullah. ataupun menjadi gila dan terlantar di jalanan. Ya lantas, kenapa kau masih ada di tempat ini tadi? Ya, karena setelah saya menyerang keluarga si pria dan dukun itu, keluarga dari kiai yang tidak bisa saya tembus itu mencari saya karena mereka merasakan ada aura jahat yang ingin menembus dinding pertahanan mereka. Astagfirullah. Lalu kau ditaruh di tempat ini, seperti itu aja. Saya disegel di tempat ini. Lalu kenapa segelnya tiba-tiba terbuka dan menyerang si Mas Tio? Ya, karena kedatangan kalian meruntuhkan tabir kejahatan yang berada di sini. Meruntuhkan apa maksudmu? Saya nggak paham loh. Aduh. Dan bagi orang yang memegang boneka itu, maka orang itu akan menjadi gila karena santet itu masih berada di boneka itu. Astagfirullahaladzim. Berarti Mas Tio akan jadi gila ini? Iya. Allahu Akbar. Astagfirullah, kau jangan seperti itu. Memangnya kenapa? Ya saya tidak terima teman saya nanti jadi gila. Ini salah temanmu sendiri.
Ya bukan salah temanku. Kita berdua bersama-sama datang ke sini. Kamu mau apa itu mundur-mundur? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa gimana? Hah? Misi Bajingan. saya sudah selesai. Misi apa sih anjrit? Membuat temanmu gila. Dan saya terbebas. Terima kasih. Terbebas enggak. Kamu enggak akan bebas dari sini. Maksudmu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kuncilah makhluk ini. Hanya segitu kekuatanmu. Hanya segitu saja kekuatanmu. Ya mohon maaf, belum. Kau ingin mencoba kekuatan. Tidak akan. Ngapain nih? Kamu mau ngapain itu? Situ lagi itu. Aduh. Itu lumayan kuat ya. Jangan dekat-dekat. Kau di situ aja. Jangan mendekat ke saya. Sebelum kau melawanku, sebaiknya kau melawan anak buahku terlebih dahulu. Anak buahmu? Kau punya anak buah? Astagfirullah, punya. Berapa anak buahmu di sini? Kau ingin melihatnya? Ya. Saya ingin lihatnya. Di mana dia? Coba keluarkan. Baik. Datanglah kau kepada Astagfirullahaladzim. Ini. sehat, tidak tertawa. Astagfirullahaladzim. Ini adalah Salah satu anak buahmu. Ya. Hah? Betul sekali. Itu mau melawan saya ceritanya. Jika kau mampu, Ya gimana cara nyerangnya? baiklah. Akan kumasukkan dia ke dalam ragaku ini. Coba. Baik, kau masuklah ke dalam ragaku. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ini masih dikuasai dua makhluk ini Mas Tionya ini sedulur. Lah wala. Mohon maaf, dirimu ini siapa? Kuana adalah anak buah dari makhluk tadi. Anak buah? Sudah lama aku tidak bertemu dengan tuanku itu. Astagfirullahaladzim. Apakah tuanmu ini memiliki banyak anak buah? Ya, Banyak. banyak. Akan tetapi hanya 3 saja yang bisa diandalkan. Berarti itu baiklah. Dan kau mau apa sekarang? Seperti perintah tuanku untuk membunuhmu dan membuat orang ini menjadi gila. Membunuhku bagaimana? Oh, kalian adalah manusia bodoh. Bodoh ya, lebih bodoh dirimu daripada saya. Bodoh katamu. Kau hanya kacung dari tuanmu itu. Kenapa kau berbangga hati sekali? Tidak peduli kamu berkata apa, tetapi yang jelas temanmu ini akan menjadi gila. Tidak akan. Allah Akbar. Cukup lumayan kuat juga dirimu, ya. Mengapa kau? Silakan kau serang saya jika kau mampu. Baik. Hanya seperti itu saja kekuatanmu. Coba. Tidak, saya akan mengeluarkan sesuatu untukmu. Aku akan pergi untuk selama-lamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya makhluk, keluarlah kau dari tubuh teman saya dan jangan pernah kembali datang lagi ke tempat ini. Saya leburkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Apa yang kau gunakan itu, wahai manusia?
Apa kau sanggup membunuh salah satu dari pasukanku? Sanggup. Kau juga saya sanggup. Saya bunuh. Sekarang apa maumu? Kembalilah bertarung dengan pasukanku. Bertarung lagi? Masih berapa banyak lagi pasukanmu? Ada 2. Mungkin tadi ada yang terlemah. Tapi saya yakin. Panggil coba sekarang. Gimana? Mana? Mana? Allah, di mana dia? Ini salah satu dari pasukanmu. Ya. Hah? Woi, diam. Ya, ini pasukanku. Nurut ya sama kamu ya. Baiklah, Gimana ini? Mau ngapain lagi? masuklah ke dalam jiwa orang ini. Astagfirullah. La haula wala quwwata illa billah. Ah. Hah? Ya Allah. Nggak mau masuk dia kepadamu. Sebentar. Kau masuklah ke dalam jiwa saya. Mana dia? Ah, Aduh, serangannya juga membuat saya, aduh, Allah Akbar. Bingung saya ini ngadepin kayak gini nih. bingung atau kau tidak mampu Tidak mampu gimana? Maaf. menghadapi orang makhluk sepertiku saja kau sudah seperti itu. Tuanmu itu kurang ajar. Kau ngerti? Bagaimana? Hah? Kurang ajar bagaimana? Katakan. Dia itu brengsek. Kau lebih baik tidak usah mengikuti tuanmu. Jangan nurut apa kata tuanmu. Siapa dirimu berani-beraninya menyuruhku? Saya Alek. Kelek. Keluarlah siapapun yang berada di dalam jiwamu itu. Arep kon ngapa? Sepertinya ada jiwa yang lain yang bersemayam di ragamu itu ya. Jiwa siapa? Jiwa- Dirimu siapa ini dirimu? Mengganggu cucu saya. Itu cucu-cucumu. Ya. Mereka adalah orang lemah, Lemah matamu, lemah. bodoh. Bodoh raimu. Perlu kau tahu, cucumu yang itu akan mati. Ini akan saya jadikan. Lebih baik kau yang mati saja di sini. Nggak jelas kamu ini. Nih, terima serangan saya nih. Hah? Siap kamu? Hah? Kesuwen ya. Tarik kondole blok ya. Menyot kau nak aneh-aneh. Berdiri dirimu. Orang tua sepertimu masih ingin bertarung. Jangan. Lumayan juga energimu, anak muda yang bau tengik, bau terasi. Bagaimana cara meleburkan tuanmu? Tidak ada. Tidak ada katamu. Ya. Tapi saya mengetahuinya. Bagaimana? Dan nanti saya bunuh. Lakukan. Jikapun tuanku itu mati,
cucumu ini akan jadi gila. Tidak mungkin menjadi gila. Tertikung rasanya. Kau tidak percaya? Tidak. Buktikan saja sendiri. Lebih baik mati saja dari tempat inilah. Sumpek banget yang meroraimu kok, San. Tinggal tuanmu berada di situ. Woi, bagaimana kamu? Kau membunuh satu lagi dari pasukanku ya. Lemah. Kenapa kau yang marah? Bukankah ini kesalahan cucu-cucumu sendiri? Kesalahan apa? Cucu saya tidak bersalah. Dia hanya membela kebenaran. Karena makhluk-makhluk sepertimu ini sudah sangat menyimpang. Tidak ada yang menyuruhnya untuk mengambil boneka itu. Ya memang tidak ada. Cuman kan firasat cucu saya ini selalu benar. Firasat di sini ada sesuatu yang janggal seperti itu, makanya dia datang ke sini. Lalu kenapa? Jika kau dan cucu-cucumu itu mampu memusnahkanku, kenapa kau tidak memusnahkannya langsung? Dan jika memang benar ada kejanggalan di sini, kenapa tidak sejak awal cucumu memusnahkanku dalam bentuk boneka itu? Bukankah? Ya karena kau tiba-tiba masuk ke dalam raga situ, bodoh. Goblok memang kamu. Seharusnya kamu sudah merasakan sebelum si cucumu ini memegangku tadi. Saya belum datang tadi, ngopi. Berarti cucumu itu tidak memiliki firasat yang sebagus itu. Alah, ketek. Undang apa sukanya yang mana? Kamu di mana satu lagi itunya? Kacungmu di mana satu lagi? Mau saya panggilkan? Ya silakan, sini berhadapan dengan saya. Mundur. Baik. Mau apa lagi di situ? Panggilkan, silakan. Datanglah kau kepadaku, wahai pasukanku yang setia. Itu, yang paling kuat dari pasukanmu apa? Hah? Seperti itu. Jelek sekali. Kau diamlah juga. Dia mau masuk ke raga Tio juga. Iya. Silakan, Kan? silakan. Sudah dengan meraka. Tuh, sini kita sulit banget ini, Lur. Kita hadapin secara fisik saja ini mah. Yang mohon maaf ya, kita bertarung dulu ini saya ini. Maaf. Sini kamu maju sini, sini. Hah? Jalan kau. Dirimu ini siapa? Apa kok yang paling kuat di antara mereka? Bisa dikatakan begitu. Bisa katakan begitu. Hmm? Iya. Paling kuat. Maju kau. Coba saya yang hadapin dulu ini, Lur. Bagaimana? Masih berani kau menghadapiku? Lumayan juga energi darimu. Duh. Gimana? Majulah jika kau masih mempunyai nyali.
Nyali mah banyak. Tidak ada takutnya dengan dirimu. Wah, Akbar. Yang bertindak harusnya ini. Yang bantu saya yang. Dirimu siapa? Bernama siapa? Tuanku tidak mengizinkanku untuk memberitahu namaku padamu. Tidak mengizinkan untuk memberitahu. Memberi tempe. Memberi tempe. Woi, brengsek. Nyerang nyonggo ya. Maju kau sini orang tua. Gimana, kau mau kalah atau tidak? Tidak kakak. Sebelum tuanku menyuruhku untuk mundur. Pantang bagiku menyerah untuk melawan bangsa-bangsa manusia sepertimu. Kau mau apa sih sebenarnya? Saya hanya diperintah oleh tuanku. Coba, bagaimana perintahmu? Apa? Kau tidak bisa menyerangku. Silahkan serang saya. Jika kau mampu kalau diserang. Bagaimana dengan kekuatanku? Siapa namamu? Alek, Alek. kau tahu tidak seberapa. Nyahlah dari tubuh Tio. Keluar kau. Saya. Kau ingin keluar apa saya bunuh? Lakukan jika kau mau. Sangat kuat. Ternyata kau sanggup membunuh 3 pasukanku. Ya lantas lalu apa maumu lagi? Ini kau sudah berbuat jahat, sudah membunuh daripada pria yang menyuruh dukun tersebut, dan dukun tersebut juga kau bunuh, bukan begitu? Itu adalah resiko yang mereka harus tanggung. Ketika target atau tujuan yang mereka berikan kepadaku tidak bisa aku bunuh. Ya sudah, kau kan sudah membunuh, lalu kau mau apa lagi? Pergi saja dari sini. Sudah. Tidak bisa. Ya apalagi maumu? Karena saya sudah tersiksa bertahun-tahun di hutan ini. Dikarenakan Kau ceritanya mau apa? Balas dendam kepada manusia seperti itu? tentunya seperti itu. Astagfirullahaladzim. Makanya saya akan membuat raga dari orang ini menjadi gila. Setidaknya dia tersiksa dulu sebelum dia mati. Ya, tidak biasa seperti itu dong. Tidak bisanya karena apa? Ya kan tidak bersalah dia. Raga yang kau masuki kan tidak bersalah. Tapi kalian ini sebangsa dengan orang yang menyegelku di tempat ini. Ya memang kita satu bangsa manusia, tapi kan itu berbeda. Sifat dan perilaku juga berbeda. Berbeda apa? Semua manusia itu naif. Tidak.
Sudah seperti itu. Kau tahu apa yang saya bawa? Tahu. Apa? Nur kolbu. Kenapa kau mengetahuinya? Dari mana kau tahu? Sedangkan kau di sini sudah disegel bertahun-tahun berada di tempat ini. Bahkan ketika saya belum diciptakan, Nur kolbu terlebih dahulu diciptakan. Seperti itu. Dan selanjutnya rencanamu ini mau apa lagi? Jika saya bunuh dirimu, apa konsekuensi yang saya dapatkan? Temanmu akan tetap menjadi gila. Jika saya tidak bunuh, Temanmu akan gila. ya terus bagaimana Bagaimana solusinya? apa? Tidak ada solusi. Tidak ada solusi. Ya. Kalian berdua sudah masuk ke dalam jurang keputusasaan. Butakanlah matanya. Butakanlah mata dari makhluk ini. Jika kau membutakan mataku, maka mata anak ini akan menjadi buta. Tidak, saya hanya membutakan matamu, tidak membutakan manusia. Buta kau, lihatlah. Jika kau akan menyiksa manusia yang kau masuki, saya siksa dulu dirimu. Tapi kau perlu tahu, sebentar lagi raga dari orang ini akan mencapai batasnya dikarenakan berkali-kali bertarung. Walaupun itu tidak secara langsung mempengaruhi raga dari orang ini, akan tetapi semua manusia itu memiliki batasan. Benar, yang kau ucapkan itu benar. Jika kau terus menyiksa dan memaksaku seperti ini, maka ketika saya mati, orang ini pun akan ikut mati. Ini solusinya bagaimana ini? Sepertinya kau sangat ngeyel ya. Bukan ngeyel. Saya hanya memberitahu apa yang akan terjadi. Ego ya. Yang tadi bingung ya saudara. Saya jadi bingung ini. Jika dibunuh, Tio akan menjadi gila. Jika tidak dibunuh, Tio juga jadi gila. Ini solusinya gimana? Sudah saya katakan, kalian berdua telah jatuh ke dalam jurang keputusasaan. Tidak, tapi kamu berbohong itu. Saya mengetahui dirimu. Saya pura-pura percaya saja kepadamu. Tidak, itu kau hanya memanipulasi diriku. Saya pura-pura percaya kepada dirimu ya, goblok. Tidak akan terjadi seperti itu. Jika kau saya bunuh, maka sudah tidak terjadi apa-apa. Tapi jika kau kabur, saya akan tangkap kembali. Lakukan dan bunuhlah saya jika kau ingin percaya. Dan lihat apa yang terjadi. Saya siksa saja dirimu dulu. Silahkan. Kau menyiksaku sama saja kau menyiksa cucumu ini. Tidak. Tidak akan. Saya hanya menyiksa dirimu, tidak menyiksa cucuku. Lihat, mati nih naman ke makhluk ke. Yo, jangan. Mungkin keadaan saya sudah seperti sekarang. Akan tetapi raga dari orang ini pun ikut melemah. Silahkan pikirkan bagaimana cara untuk membuat saya mati tanpa ada resiko yang kalian terima. Kau mungkin telah membutakanku. Berisik kok, jangan menung baem. Bisukan lah makhluk ini.
Astagfirullah Mas yuk. Allah Akbar ini keren. Astagfirullahaladzim. Bangun Mas. Mas bangun Mas. Ya Allah. Ini Mas dulur. Ya sabaran. Putra. Makhluk tadi telah pergi dari Ragatio. Namun sebenarnya Ragatio ini sudah terlalu lelah untuk melanjutkan misi ini. Ya Mbak, ya Yang. Duh, ini bagaimana kita ya Allah. Sayang dulur, kita akhiri sampai di sini dulur. Mas itu muntah darah ini dulur ya Allah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.